Nah, kalau tadi dijelaskan bahwa sejak dari kandungan ya, di perut ibu, sebagai seorang orang tua, baik ibu maupun ayah, bagaimana sih dok untuk mencegah penyakit ini agar nggak sampai terjadi? Masalah di negara kita adalah negara kepulauan. Iya. Ya, banyak tempat-tempat daerah-daerah terpencil ya, terpelosok. Nah, sehingga mengakibatkan banyak pasien kita itu datang itu dalam kondisi sudah terlambat. Tentunya screening atau mengetahui kondisi anak secara dini itu memberi keuntungan tersendiri karena kita bisa memberikan penanganan yang lebih baik, lebih awal, operasi juga lebih awal sehingga resiko-resiko komplikasi yang tidak dibutuhkan misalnya datang sudah dalam kondisi terlambat itu bisa dihindari. Aorta, aneka obrolan harapan kita. Selamat pagi, halo Sobat Jantung. Kembali lagi bersama kami di Aorta, aneka obrolan harapan kita. Pagi ini kita sudah bersama dengan salah satu dokter bedah jantung kita, konsultan pediatrik, yaitu Dr. Panji Utomo. Selamat pagi dok. Selamat pagi dok. Gimana nih dok kabarnya dok? Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk dok? Sibuk, lumayan sibuk. Kayaknya dokter Panji ini nggak pernah sibuk ya Sobat Jantung semua. Nah, gini dok, pagi ini kita mau membahas terkait penyakit jantung bawaan dok. Salah satu yang memang sering dokter Panji kerjakan kan mengoperasi anak-anak maupun bayi yang mereka mempunyai jantung bocor, yang kita sebut penyakit jantung bawaan. Mungkin bisa dibagi dulu dok informasinya. Penyakit jantung bawaan atau jantung bocor itu apa sih dok? Jadi penyakit jantung bocor atau jantung bawaan itu adalah kelainan pada jantung anak yang sudah terbentuk dari masa anak masih di dalam perut ibu atau masih dalam proses janin ya. Jadi dalam proses pembentukannya terjadi kegagalan pembentukan jantung yang sempurna sehingga terjadi cacat bawaan sehingga terjadilah penyakit jantung bawaan seperti itu. Oke. Nah, kalau tadi dijelaskan bahwa sejak dari kandungan ya di perut ibu, sebagai seorang orang tua, baik ibu maupun ayah, bagaimana sih dok untuk mencegah penyakit ini agar nggak sampai terjadi, atau at least apa yang harus dilakukan seorang orang tua, sepasang orang tua agar mereka tuh tahu sejak dini, karena kita tahu kalau kita tahu lebih dulu itu bisa mendapatkan intervensi yang lebih dulu juga, outputnya jadi lebih bagus juga. Iya, jadi mungkin kalau kita bicara tentang penyakit jantung bawaan, kita harus tahu dulu bahwa penyebab pasti dari penyakit jantung bawaan itu tidak ada. Adanya adalah faktor resiko yang memberi kontribusi untuk terjadinya penyakit jantung bawaan. Salah satunya bisa jadi genetik, ya, keturunan, kemudian dari faktor-faktor luar, faktor lingkungan seperti polusi, nutrisi, kemudian infeksi, ya, kalau misalnya ibunya mengalami infeksi, kemudian diabetes, penyakit, ya, atau ada faktor-faktor lain, misalnya obat yang dikonsumsi yang mengakibatkan terjadinya penyakit jantung bawaan. Itu satu, ya. Sehingga yang bisa kita kendalikan adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan, ya. Misalnya mencegah infeksi. Terus kalau terjadi ada penyakit jantung bawaan terdeteksi dari sejak janin, ya tentunya harus segera mencari pengobatan yang sesuai untuk penyakit jantung tersebut. Nah, ada nggak sih dok pemeriksaan yang biar bisa tahu seorang anak itu kena PJB bahkan itu ketika masih di dalam kandungan ibunya? Ada. Jadi memang saat ini kan di Indonesia sedang digalakan screening dengan USG, ya. Ibu-ibu hamil itu mulai dari usia 20 minggu ke atas, itu janin itu sudah mulai terbentuk dengan baik dan ruangan-ruangan jantung sudah mulai terbentuk. Nah, dari USG ini bila terindikasi tampak ada kelainan, ya, maka bisa dirujuk untuk dilakukan fetal echo, ya. Fetal echo bisa di Rumah Sakit Jantung Harapan kita, nanti dideteksi bila ada kelainan jantung bawaan, tentunya nanti bisa diatur strategi bagaimana proses persalinannya, apakah dengan sesar, lalu bagaimana perawatan selanjutnya, seperti itu. Oh, berarti kalau yang dinamakan fetal echo itu seperti kayak USG tapi dia lebih berfokus ke jantung dari si janinnya itu, ya? Betul, tepat sekali. Gitu. Berarti di Rumah Sakit Jantung Harapan kita juga bisa dok? Bisa, tentunya bisa. Nah, kalau kita tahu sekarang juga berkembang pemeriksaan
yang seperti orang bilang NIPT dok, non-invasive prenatal test. Apakah itu juga bisa untuk mendeteksi adanya penyakit jantung bawaan ini dok? Ya itu tadi. Jadi non-invasive prenatal test itu ya salah satunya adalah USG ya, screening gitu ya. Kalau misalnya terindikasi ada kelainan jantung bawaan ya segera dilakukan fetal echo, atau pada pasien-pasien yang resiko tinggi ya, misalnya di keluarganya ada yang sakit jantung bawaan, ibunya ada diabetes, ada menderita infeksi. Jadi terindikasi resiko tinggi untuk terjadi penyakit jantung bawaan, maka diindikasikan untuk dilakukan fetal echo. Oke. Berarti tidak semua ibu hamil harus dilakukan fetal echo. Tidak, yang rutin dikerjakan itu adalah USG kehamilan seperti itu. USG kehamilan. Gitu. Kalau misalkan dok, seorang pasangan orang tua, anak pertamanya menderita penyakit jantung bawaan, seberapa besar resikonya, persentasenya lah dok, kemungkinan anak keduanya atau ketiganya itu mendapatkan kondisi yang serupa dengan kakaknya yang tadi dok? Nah, ini pertanyaan ini agak bervariasi jawabannya ya. Jadi tergantung tadi saya bilang memang tidak ada penyebab pastinya. Kalau memang dari faktor genetik, maka bila saudara sekandung ada yang mengalami PJB, maka 10% kemungkinan saudara sekandung lainnya beresiko untuk mengalami PJB juga. Kalau orang tuanya mengalami PJB, 3-5% anaknya juga bisa mengalami PJB. Itu kalau dari segi genetik. Tapi bisa juga kalau misalnya anak pertama ternyata dia terjadi PJB karena faktor genetik atau faktor ibu mengkonsumsi obat-obatan yang bersifat menimbulkan cacat pada janin. Tentunya kalau faktor resiko tersebut sudah disingkirkan, infeksinya sudah tidak ada, atau obat-obat yang dikonsumsi sudah tidak ada, maka resiko tersebut juga sudah tidak ada, seperti itu. Oke. Terus ini dok, untuk ibu-ibu nih yang sedang hamil dok, kapan waktu terbaik untuk mereka melakukan fetal echo itu dok? Ketika mereka tahu, oh saya ini beresiko nih. Di keluarga saya ada yang punya riwayat jantung bocor, terus saya ada konsumsi beberapa obat-obatan yang cukup beresiko ke kehamilan saya. Waktu yang tepat itu usia kehamilan berapa dok? Jadi mulai bisa terdeteksi itu adalah sekitar usia 20 minggu ke atas ya, ketika organ-organ di tubuh itu sudah mulai terbentuk. Itu biasanya kalau dari USG ditemukan ada kelainan, maka disarankan untuk melakukan fetal echo, atau seperti tadi yang dijelaskan ada resiko-resiko, maka dilakukan fetal echo. Nah, fetal echo ini tidak hanya sekali biasanya. Jadi dalam tubuh ibu janin itu kan akan berkembang. Nah, dalam proses perkembangan itu tentunya akan dipantau bagaimana progres dari pembentukan si jantungnya tersebut. Mungkin pada minggu ke-20 seperti apa, nanti bulan depannya lagi di fetal echo kembali, dilihat apakah ada kelainan baru, kelainan tambahan, atau sama seperti kelainan yang sebelumnya, seperti itu. Oke. Kemudian nih dok, dokter Panji sebagai dokter bedah jantung anak, bedah jantung pediatrik, apakah ada perbedaan dok selama ini ketika mengerjakan kasus dengan bayi atau anak yang dia historinya secara riwayatnya orang tuanya melakukan fetal echo dan yang tidak? Maksudnya ketika sudah terdeteksi dini itu sebagai seorang bedah jantung itu gimana dok? Ya, jadi masalah di negara kita adalah negara kepulauan. Ya, banyak tempat-tempat daerah-daerah terpencil ya, terpelosok. Nah, sehingga mengakibatkan banyak pasien kita itu datang itu dalam kondisi sudah terlambat. Tentunya screening atau mengetahui kondisi anak secara dini itu memberi keuntungan tersendiri, karena kita bisa memberikan penanganan yang lebih baik, lebih awal, operasi juga lebih awal, sehingga resiko-resiko komplikasi yang tidak dibutuhkan, misalnya datang sudah dalam kondisi terlambat, itu bisa dihindari seperti itu. Oke, berarti memang untuk keluaran pasiennya, outputnya juga jauh lebih bagus ketika terdeteksi lebih dini ya dok ya? Jauh lebih baik. Dan kita ingat juga kalau dulu kita kecil sering diberi jangan dari orang-orang tua, mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya dok ya? Betul sekali. Nah, mungkin terakhir dok, 1-2 patah kata untuk sobat jantung semua terkait
deteksi dini ini, Dok? Monggo silahkan, Dok. Oke, jadi untuk pasangan-pasangan muda yang berencana punya anak, persiapkan kehamilan dengan sebaik mungkin. Persiapkan nutrisi ibu, screening untuk penyakit-penyakit pada ibu, ya. Kontrol polusi, ya, merokok misalnya dihindari dari kedua pihak orang tua. Kemudian bila memang sudah hamil dan terdeteksi ada penyakit jantung bawaan, jangan ragu untuk berobat, screening, fetal echo dan sebagainya, dan merencanakan persalinan yang baik sehingga bayi yang lahir dengan penyakit jantung bawaan dapat tertangani dengan baik, seperti itu. Oke, suatu ilmu yang sangat berguna kali ya Sobat Jantung untuk kita semua. Terima kasih ya, Dok. Sama-sama, udah datang Dok. ke Aorta, berbagi informasi, berbagi ilmu sama saya, sama Sobat Jantung semuanya. Terima kasih ya, Dok ya. Sama-sama, Dok. Oke Sobat Jantung, mungkin cukup itu untuk Aorta kali ini, aneka obrolan harapan kita. Bagi Sobat Jantung yang berminat untuk melakukan deteksi dini penyakit jantung bawaan, kita di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita terdapat paket deteksi dini penyakit jantung bawaan, termasuk di dalamnya adalah pemeriksaan fetal echo. Mungkin nanti bisa dihubungi nomor di bawah ini ya. Sobat Jantung, ketemu lagi nanti bersama Aorta, bersama kami di obrolan-obrolan selanjutnya yang kita akan ngebahas terkait informasi seputar penyakit jantung. Selamat siang, dadah!